Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dari mata kuliah Perilaku Konsumen B yang beranggotakan dari Ulfa Nurvita NIM 190321100007 dan Cica Cindy Lestari NIM 190321100104. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aspek eksternal konsumen dalam perilaku konsumen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini, usaha bisnis mulai mengalami peningkatan, terutama di bidang pertanian. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan modern, juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk membuka peluang usaha agar semakin berkembang pesat. Hal pertama yang dilakukan dalam membuka suatu usaha atau bisnis tentunya diperlukan pengetahuan dalam memahami seorang konsumen mengenai bagaimana konsumen tersebut berperilaku terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Nah, dalam perilaku konsumen sendiri juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Salah satunya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dalam perilaku konsumen terdiri dari budaya, subbudaya, kelompok referensi, kelas sosial, dan pengaruh keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka makalah ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pengaruh aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana contoh studi kasus mengenai aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara contoh studi kasus dengan teori perilaku konsumen dan aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui studi kasus dalam perilaku konsumen dan mengetahui keterkaitan antara studi kasus dengan teori perilaku konsumen dan aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu mengenai perilaku konsumen. Pada hakikatnya, perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara nyata dari seorang individu yang dapat diobservasi secara langsung. Nah, sedangkan konsumen sendiri diartikan sebagai seseorang yang terlibat dalam suatu kegiatan pembelian atau penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku konsumen merupakan perilaku yang diperlihatkan oleh seorang konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan suatu produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, pada perilaku konsumen tentunya dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa aspek. Salah satunya yaitu aspek eksternal. Dalam perilaku konsumen yang di dalamnya disertai dengan beberapa faktor seperti budaya, subbudaya, kelas sosial, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Nah, aspek eksternal merupakan suatu aspek yang berasal dari luar diri konsumen dan mampu memberikan pengaruh besar terhadap konsumen. Contohnya seperti lingkungan juga memiliki potensi yang besar dalam mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Nah, pada dasarnya di dalam perilaku konsumen terdapat aspek-aspek eksternal yang dapat mempengaruhi seorang konsumen untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembelian barang maupun jasa. Aspek-aspek eksternal yang terdapat pada perilaku konsumen yaitu budaya, subbudaya, kelompok referensi, kelas sosial, dan pengaruh keluarga. Nah, aspek-aspek tersebut tentunya dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap konsumen dalam keputusan pembelian. Nah, aspek eksternal perilaku konsumen yang pertama yaitu budaya dan subbudaya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang memiliki arti bentuk jamak dari budi, akal atau budi yang tertanam dalam diri manusia. Sedangkan budaya sendiri merupakan seperangkat pola dari perilaku yang dapat ditinjau secara sosial yang mana akan dialirkan secara simbolis dengan melalui bahasa maupun cara-cara lain terhadap anggota dari masyarakat setempat. Tentunya di dalam budaya terdapat kelompok-kelompok kecil di dalamnya yaitu disebut dengan subbudaya. Subbudaya di sini merupakan suatu kelompok atau orang tertentu dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sama-sama memiliki makna budaya untuk adanya tanggapan afeksi dan kognisi, perilaku, dan faktor lingkungan. Nah, subbudaya di sini dibagi menjadi beberapa jenis yang harus diperhatikan seperti subetnis budaya, subbudaya agama. Selanjutnya yaitu mengenai kelompok referensi dan kelas sosial. Kelas sosial merupakan suatu pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki kelas-kelas status yang berbeda sehingga anggota dari setiap kelas yang relatif sama tersebut akan memiliki kesamaan sehingga dapat menimbulkan suatu penjenjangan dalam kelas sosial dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.
Sedangkan untuk kelompok referensi sendiri atau kelompok acuan merupakan individu atau kelompok nyata yang memiliki pengaruh secara evaluasi, aspirasi, dan juga perilaku terhadap orang lain, yang mana kelompok referensi tersebut dapat mempengaruhi seseorang dengan melalui norma, informasi, kebutuhan dari nilai ekspensif konsumen. Sehingga kedua aspek tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu pengaruh keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok 2 orang atau lebih yang akan dikaitkan oleh adanya suatu hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi yang tinggal secara bersama-sama atau dalam satu rumah. Nah, pengaruh keluarga memiliki peran penting dalam hal pengambilan keputusan pembelian suatu produk untuk kebutuhan individu maupun keluarga. Nah, di mana kebutuhan keluarga tersebut akan didasarkan pada umur dan jenis kelamin. Pengambilan keputusan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti media, harga, iklan, distribusi, dan pengembangan produk. Untuk selanjutnya yakni saya akan membahas terkait pembahasan pada makalah ini, di mana terdapat 2 studi kasus yang dibahas. Untuk studi kasus yang pertama dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Beras di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan faktor budaya, keputusan pembelian seseorang sangat dipengaruhi oleh suku, di mana di kecamatan ini suku yang dominan adalah suku Banjar, Bugis, Jawa, dan Melayu. Sedangkan berdasarkan faktor sosial, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh pihak keluarga. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik penelitian survei dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan metode transformasinya yaitu method of successive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya dan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian beras di Kecamatan Tembilahan. Berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar konsumen yang datang ke tempat penjualan beras dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja. Untuk studi kasus yang kedua dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Buah di Pasar Arengka. Faktor budaya yang dinilai yaitu kebiasaan membeli buah, waktu pembelian, dan frekuensi konsumsi buah. Sedangkan jika dilihat dari faktor sosial, maka yang dinilai yaitu jumlah tanggungan keluarga, jumlah pembelian, tempat belanja, selera anggota, dan keputusan pembelian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan sampel sebanyak 32 responden. Alat analisis yang digunakan adalah uji Chi kuadrat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor budaya tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian buah di Pasar Arengka dan Giant Hypermarket. Hal tersebut disebabkan karena produk buah yang dibeli oleh responden tidak memberikan simbol serta makna tertentu bagi pembelinya dan hanya sebagai bahan konsumsi. Sedangkan faktor sosial sangat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian buah di Pasar Arengka dan Giant Hypermarket. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas terkait keterkaitan terhadap studi kasus. Pada pembahasan jurnal yang pertama telah dibuktikan bahwa faktor budaya berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Suku-suku yang ada memiliki budaya dan latar belakang historis tersendiri dalam menentukan jenis beras yang akan dikonsumsi. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Solomon tahun 2004 bahwa faktor budaya dapat dijadikan sebagai penentu dalam keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan sebuah nilai, persepsi, serta perilaku dan beberapa lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan faktor sosial dari kedua jurnal di atas membuktikan bahwa faktor sosial itu sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen beras maupun buah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Septiana tahun 2017 bahwa kelompok referensi atau kelompok acuan juga berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku dari seseorang serta keluarga yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada konsumen. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, faktor sosial dari kedua jurnal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan yang kedua, faktor budaya pada jurnal 1 memberikan pengaruh yang signifikan, namun pada jurnal yang kedua, faktor budaya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Sehingga saran yang bisa diberikan yaitu kepada perusahaan perlu memperhatikan segala faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal untuk keberhasilan segmentasi pasar.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.